Selamat pagi Bapak Ibu, di hari ini hari Jumat ketemu lagi dengan saya Kevin. Jadi kita akan mengupdate ya berita apa yang terjadi di hari Kamis kemarin. Nah, kita langsung mulai aja, tapi jangan lupa Bapak Ibu kalau untuk bisa like dan subscribe dan komen juga ya, biar Bapak Ibu bisa yang namanya dapat update berita dari kita. Nah, kita langsung masuk aja ke topik. Jadi seperti biasa, kita akan memulai dari indeks di Amerika Serikat, apa yang terjadi. Jadi di sini kalau kita lihat di indeks, si trader ini melihat kemungkinan kebijakan moneter ya yang lebih kuat dari The Fed atau Federal Reserve itu untuk menanggulangi tingkat inflasi yang naik di bulan Juni kemarin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,46% menjadi 30.630, S&P 500 turun tipis 0,3% jadi di angka 3.790 dan juga untuk Nasdaq itu naik tipis. Nah, jadi bedanya teknologi dia bisa berbeda dari saham-saham seperti yang ada di Dow Jones dan S&P. Jadi di Nasdaq ini naik tipis 0,03% di angka 11.251. Nah, di sini kita lihat saham ini ditutup ya, semuanya di wilayah negatif, tetapi tidak jauh dari posisi terendahnya. Jadi investor itu masih menunggu ya, wait and see. Nah, di sini kalau kita lihat selama berjalannya bulan sampai di bulan ini, saham ini ditutup di wilayah negatif dan juga Dow Jones anjlok sebanyak 628 poin. Oke, jadi itu untuk indeks. Untuk berjangkanya di indeks ini naik tipis setelah mengalami koreksi ya. Oke, untuk saham. Nah, kalau kita lihat saham, mungkin kita bisa masuk ke saham teknologi. Kalau kemarin kita udah tahu kalau saham Netflix itu turun drastis, sekarang saatnya kita bisa mengambil posisi buy untuk saham Netflix ini. Jadi Bapak Ibu untuk yang trading jangka panjang atau invest jangka panjang, Bapak Ibu bisa masuk ke saham Netflix. Di komoditas, jadi kita masuk ke komoditas, harga minyak ini ditutup lebih rendah Kamis kemarin. Di sini kalau kita lihat tetap memangkas ya hampir semua kerugian setelah jatuh $4 di awal sesi kemarin. Karena investor fokus pada prospek kenaikan suku bunga Amerika yang agresif, jadi ini akan yang namanya menurunkan harga WTI dan juga Brent. Nah, di sini kalau kita lihat minyak mentah berjangka Brent itu ditutup turun 47 sen atau 0,5%. Lalu kalau kita lihat di sini minyak berjangka Amerika Serikat atau West Texas Intermediate ini turun 0,5% juga. Jadi di sini kita lihat kedua kontrak menyentuh posisi terendahnya pada sesi Kamis ya yang berada di bawah penutupan dari tanggal 23 Februari kemarin. Oke, jadi kita lihat untuk analisanya. Jadi kalau crude oil WTI kita kalau di time frame yang lebih kecil ini di H4, ini kita sudah melihat untuk yang namanya terus ke bawah harganya ya. Trennya ini sudah berubah. Jadi kalau Bapak Ibu mau ambil posisi sell itu bisa di harga sekitar $96 sampai di angka $100 ya untuk jangka panjangnya. Nah, untuk di forex, jadi kalau kita lihat beberapa mata uang mengalami kenaikan ya terhadap US dollar karena mungkin ini harga hanya mengalami koreksi aja dari kemarin penguatan si USD. Nah, untuk di technical analisisnya, untuk di GBP USD, kalau kita lihat kemarin sempat mengalami penurunan sampai di 1,1760. Harga ini akan mengalami koreksi sedikit ke atas ya ke sekitar 1850 ya untuk long posisinya di intraday atau trading harian. Waspadai juga kalau ada terjadi penembusan di atas harga 1,1880. Nah, di USD Canadian dollar, nah setelah kemarin dia
rally panjang ke atas, jadi USD Kanadian dollar ini mengalami penurunan, bisa menjadi penurunan sampai ke harga 1.3055. Nah, kalau kita lihat analisisnya di time frame yang lebih kecil ya. Oke, kita lihat analisisnya di time frame yang lebih kecil. Nah, jadi kalau kita lihat mulai dulu dari GBP USD. Nah, kalau kita lihat di time frame besarnya untuk GBP USD di sekitar 4 jam, tren turun masih berlaku ya. Jadi masih akan mengalami penurunan harga, tapi dia sekarang akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Kita lihat di time frame 30 menit. Oke, kalau kita di sini lihat menggunakan support dan resisten terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa aja kalau kita lihat juga dari Fibonacci-nya. Oke, kalau kita lihat dari Fibonacci, mungkin bisa aja harga ini retest dulu ke atas ya, ke level sekitar di harga 1.19 ya, 1.19000 ya. Jadi di sini poin untuk level Fibonacci-nya yaitu 0.618, lalu dia mungkin bisa aja akan melanjutkan penurunan. Waspadi juga kalau harga ini menembus di atas harga yang tadi saya sudah melakukan analisa di awal ya, 1.19644. Jadi Bapak Ibu kalau mau yang mengambil sell bisa di posisi 0618 ini ya, di level 18979, stop loss-nya di level sekitar 1.19404. Nah, kalau misalkan USD Kanadian dollar seperti apa? Jadi kalau USD Kanadian dollar di time frame besar, kalau kita lihat ke 4 jam, nah jadi dia membuat high terbaru, lalu sekarang mengalami koreksi, jadi di harga resisten ini sudah di break ya. Jadi resisten yang terakhir ini sudah di break, lalu sekarang saatnya untuk harga ini mengalami koreksi. Koreksinya sampai mana? Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan buy di area sekitar ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa ambil buy di sekitar area ini. Nah, jadi di level sekitar 1.30.000 ya sampai 30.100 bisa ambil buy. Stop loss-nya di bawah level ini ya. Di stop loss-nya 1.29167 sampai 29180. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ingin trading di USD Canadian dollar bisa mengambil buy di posisi ini. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Jadi apalagi ada berita apa lagi? Nah, di cryptocurrency. Jadi cryptocurrency ini masih sama, Bapak Ibu, jadi nggak berubah banyak. Jadi di kripto ini masih di Bitcoin levelnya sekitar 20.000, Ethereum juga di sekitar 1.200 ya sampai 1.100 di bawahnya. Lalu XRP ini 0,3430. Nah, ini mengalami kenaikan sedikit ya atau bullish sedikit dikarenakan ada berita dari inflasi yang semakin tinggi. Oke, kalender ekonomi yang terjadi di hari ini ada apa aja? Jadi ada laporan retail sales ya. Jadi laporan penjualan di Amerika Serikat ini seperti apa? Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin trading, jangan sampai di setengah 8 malam nanti kaget kalau harganya nanti tiba-tiba naik atau turun tiba-tiba. Lalu ada lagi dari yang lainnya di sini jam 9 malam ada prelim UOM Consumer Sentiment.
Oke, jadi berita hari ini itu aja. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Analisa yang saya lakukan ini adalah hanya opini aja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut bisa bergabung dengan J Education. Terima kasih banyak, sampai jumpa kembali.